Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang menarik tentang seorang pemuda desa yang menyelamatkan anak buaya putih. Berkata anak buaya putih itu membuat hidupnya berubah. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Adit, seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah desa nelayan di Sumatera, baru saja selesai bekerja seharian di sungai. Desa tempat Adit tinggal terletak di tepi Sungai Rindu, sebuah sungai besar yang membelah hutan lebat di sekitar mereka. Sehari-hari, Adit menghabiskan waktu memancing ikan untuk menghidupi keluarganya. Ia bukan nelayan berpengalaman, hanya seorang pemuda yang berusaha bertahan hidup. Hari itu, seperti biasa, Adit berangkat ke sungai dengan perahu kecilnya. Matahari sudah mulai terbenam, memancarkan sinar jingga di permukaan air. Angin yang lembut berhembus, menenangkan pikiran Adit yang selalu dibebani oleh kekurangan uang dan pekerjaan yang tak menentu. Ia mengayuh perlahan, sambil memeriksa jaring yang dipasang di sepanjang sungai. Namun, ada yang aneh hari itu. Di tengah sungai, Adit melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah bentuk besar tergeletak di dekat batu besar, terperangkap di antara jerat ikan. Adit berhenti mendayung dan mendekat. Semakin dekat ia semakin terkejut. Itu bukan ikan biasa. Sial! Apa itu? Gumamnya, terkejut. Di hadapannya, seekor anak buaya putih terperangkap dalam jerat yang dipasang oleh pemburu liar. Buaya itu tampak kesulitan bergerak. Matanya yang besar memandang Adit dengan penuh ketakutan. Tubuhnya yang putih bersih mencolok di tengah air yang keruh. Adit ragu sejenak, berpikir apakah ia harus mendekat. Tapi hatinya tak tega melihat makhluk itu kesakitan. Ia mendekat dengan hati-hati, memeriksa jerat yang menjerat kaki buaya tersebut. "Tenang, aku akan membebaskanmu," kata Adit pelan, meskipun ia tahu buaya itu bisa berbahaya. Dengan hati-hati, Adit menggunakan pisau kecil miliknya untuk memotong jerat yang membelit kaki buaya. Setelah beberapa saat, akhirnya jerat itu terlepas. Buaya itu perlahan bergerak, mencoba menghindari Adit, tetapi tetap terhalang oleh rasa takut. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu," kata Adit sambil mundur perlahan. Adit merasa lega melihat buaya itu akhirnya bisa bergerak bebas. Namun, bukannya melarikan diri, buaya itu malah mendekati Adit. Adit terkejut. Kamu ini kenapa malah dekat-dekat?" ujarnya. Buaya itu, meskipun tampak ragu, tetap mendekatkan kepalanya ke kaki Adit, seolah berterima kasih. Adit tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan buaya, apalagi yang satu ini berbeda dari buaya biasa. Buaya putih itu tampaknya memiliki perasaan, sesuatu yang membuat Adit merasa aneh. "Baiklah, kalau begitu kamu tetap di sini dulu. Aku harus pulang," kata Adit. Walaupun ia tahu, sepertinya ia tak bisa begitu saja meninggalkan buaya itu sendirian di sungai. Adit akhirnya memutuskan untuk membawa buaya itu ke rumah. Ia menempatkannya di belakang rumah, di dekat kolam kecil yang biasa digunakan keluarganya untuk mandi. Buaya itu terlihat agak cemas, tetapi tetap berada di sana. Adit tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan buaya itu. Keesokan harinya, Adit bangun pagi seperti biasa, menyambut matahari yang baru terbit. Udara segar dari sungai yang mengalir deras membangunkan dirinya. Namun, ada yang membuatnya merasa sedikit cemas. Sebelum pergi bekerja, Adit berjalan ke belakang rumah, tempat ia meninggalkan anak buaya putih semalam. Ia terkejut melihat buaya itu sudah tidak ada di sana. Kemana dia?" gumam Adit, bingung. Adit segera memeriksa sekitar kolam, takut anak buaya itu mungkin melarikan diri. Tetapi setelah mencari-cari, akhirnya ia menemukan buaya itu sedang berjemur di bawah pohon mangga besar yang tumbuh di dekat pagar rumah. Adit menghela napas lega. Ternyata kamu cuma main-main. Jangan takut, aku nggak akan menyakitimu," kata Adit sambil tersenyum, mendekati buaya itu. Adit merasa aneh. Seharusnya buaya itu bisa pergi setelah dia dilepaskan, tetapi buaya itu malah memilih untuk tetap di sana, seolah mengenal Adit. Bahkan lebih anehnya lagi, anak buaya itu sepertinya tidak takut pada manusia. Buaya-buaya biasa akan menghindari manusia dan bersembunyi jika ada orang mendekat. Tapi yang satu ini justru mendekat,
seolah-olah mengenal Adit sebagai teman. Apa kamu tidak takut padaku? Tanya Adit heran, menyentuh kepala buaya itu dengan hati-hati. Buaya itu tidak bergerak, hanya menatap Adit dengan mata besar yang seolah penuh rasa ingin tahu. Adit kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia membiarkan buaya itu tetap berada di halaman rumah. Namun sepanjang hari, Adit merasa aneh. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, seperti ada hubungan yang tak terlihat antara dirinya dan buaya itu. Saat sore hari, ketika Adit sedang memeriksa jaring ikan di sungai, ia kembali melihat buaya itu. Tapi kali ini, buaya itu tidak berada di sekitar rumah atau kolam, melainkan berenang di sungai, mengikuti Adit dengan tenang. Hei, kamu nggak takut pada air, ya? Adit berbicara sambil melambai ke arah buaya itu. Namun, alih-alih menjauh, buaya itu malah mendekat. Adit semakin heran, kenapa buaya ini seperti tidak mau berpisah dengannya. Adit mulai memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang sangat berbeda pada buaya ini. Ketika Adit mengarahkan pandangannya ke mata buaya, ia merasa ada ikatan, sebuah perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Seperti ada yang mengingatkan dirinya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Kenapa kamu terus mengikuti aku? Apa kamu bisa merasakan sesuatu yang aku rasakan? Tanya Adit pelan, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Adit teringat akan cerita yang sering didengar dari neneknya. Legenda yang sering ia dengar sejak kecil, tentang Ratu Buaya Putih yang menjadi penjaga Sungai Rindu dan melindungi segala isinya. Neneknya pernah bercerita tentang buaya putih yang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat merasakan emosi manusia. Apa kamu anak dari Ratu Buaya Putih? Adit berkata hampir tidak percaya. Di dalam hatinya, Adit merasakan semacam dorongan kuat, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Anak buaya itu memang berbeda dari buaya-buaya lainnya. Adit mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada lebih banyak yang terjadi di balik pertemuan mereka. Dengan perasaan bingung namun juga penasaran, Adit akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Pagi berikutnya, ia pergi ke rumah seorang dukun tua yang terkenal bijak di desa. Dukun itu adalah orang yang sering dimintai bantuan untuk berbagai hal yang berbau mistis. Keesokan harinya, Adit memutuskan untuk mengunjungi dukun tua, seorang pria yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai hal gaib dan cerita rakyat. Dukun tua itu tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Adit sering mendengar cerita tentang dukun ini, namun baru kali ini ia merasa benar-benar membutuhkan bantuan dari orang tersebut. Adit mengayuh perahunya dengan cepat menuju rumah dukun tua. Angin pagi yang sejuk membawa aroma tanah basah dari hutan, dan sungai yang tenang membuat perjalanan terasa damai. Namun, perasaan bingung dan cemas tetap membebani pikirannya. Buaya putih yang ia selamatkan semakin terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar makhluk biasa. Adit merasa ada kaitan yang mendalam antara dirinya dan buaya itu. Sesampainya di rumah dukun tua, Adit segera melompat turun dari perahunya dan menghampiri rumah yang tampak sederhana namun penuh dengan aura misterius. Begitu pintu terbuka, ia langsung disambut dengan tatapan tajam dari dukun tua yang sudah menunggu. Ah, Adit, aku sudah menunggu kedatanganmu. Ada apa? Tanya dukun tua dengan suara yang berat dan penuh wibawa. Adit merasa sedikit canggung, namun ia memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Tentang buaya putih yang ia temui dan kesan aneh yang ia rasakan sejak pertemuan pertama mereka. Aku menemukan seekor anak buaya putih di sungai, dukun. Aku menyelamatkannya dari perangkap pemburu, dan sejak itu, dia terus mengikuti aku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh dengan buaya itu. Ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Tanya Adit dengan gugup. Dukun tua terdiam sejenak, memandangi Adit dengan tatapan dalam. Lalu, ia mengangguk pelan dan mengundangnya masuk ke rumah. Duduklah, Adit. Aku akan menceritakan sesuatu yang sudah lama terlupakan. Sesuatu yang tak banyak orang tahu, kata dukun tua, sambil mempersilakan Adit duduk di kursi kayu yang sudah usang. Dukun tua mulai bercerita dengan tenang, suaranya yang dalam seolah membimbing Adit menuju dunia lain, dunia penuh misteri dan legenda. Anak buaya putih yang kamu temui itu bukanlah buaya biasa. Di sungai ini, ada legenda yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Legenda tentang Ratu Buaya Putih, penjaga Sungai Rindu dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, kata dukun tua dengan penuh serius. Adit mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar-debar. Ia sudah mendengar legenda tentang Ratu Buaya Putih, tapi tak pernah menyangka bahwa cerita itu mungkin berhubungan dengan dirinya.
Ratu Buaya Putih adalah makhluk gaib yang sangat dihormati oleh leluhur kita. Dia bukan hanya penjaga sungai ini, tapi juga pemimpin dari seluruh buaya di sana. Dahulu, sang ratu memiliki kerajaan di bawah sungai, dan hanya mereka yang terpilih yang dapat berkomunikasi dengannya. Lanjut dukun tua, menatap Adit dengan tatapan penuh makna. Adit menelan ludah, bingung. Tapi, apa hubungannya buaya itu dengan aku, dukun? Kenapa dia begitu dekat denganku? Dukun tua menghela napas panjang. Ratu Buaya Putih telah lama hilang dari dunia ini. Sebelumnya, dia melindungi sungai dan mengatur keseimbangan alam. Namun, setelah zaman berlalu, kerajaan buaya itu mulai runtuh, dan Ratu Buaya Putih menghilang. Anak buaya yang kamu temui adalah pewaris tahta yang tertua. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi untuk mewarisi tahta, dia harus dibesarkan oleh manusia terpilih, seperti dirimu. Adit terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti dibius oleh kata-kata dukun tua. Sebuah tanggung jawab besar terletak di bahunya tanpa ia sadari. Apa maksudnya ini? Aku dipilih untuk merawat buaya itu? Tanya Adit, suaranya terdengar ragu. Dukun tua mengangguk. Benar. Buaya putih itu memilihmu. Adit, kamu memiliki hubungan dengan Ratu Buaya Putih, mungkin melalui leluhurmu. Kamu adalah manusia yang bisa berhubungan dengan mereka. Itulah sebabnya anak buaya itu tidak takut padamu. Kamu adalah bagian dari takdir mereka. Adit merasa kepala pusing. Semua ini terasa sangat berat untuk dipahami. Namun, satu hal yang jelas, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sesuatu yang melibatkan kekuatan alam dan makhluk mistis. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Adit dengan suara lemah. Dukun tua memandangnya dengan tatapan penuh harapan. Kamu harus melindungi anak buaya itu. Jangan biarkan siapapun menyakitinya, karena dia adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan yang telah hilang. Jika kamu melakukannya dengan benar, kamu akan membantu bukan hanya sungai ini, tetapi juga seluruh desa. Namun, ingat, ada banyak orang yang tidak akan mengerti. Beberapa bahkan akan mengincarnya karena kekuatannya. Adit menunduk. Merenung. Apa yang harus ia lakukan? Ia hanya seorang pemuda miskin yang ingin hidup tenang, namun sekarang ia terikat dengan takdir yang sangat besar. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Hari-hari setelah percakapan dengan dukun tua, Adit mulai merasakan beratnya beban yang harus ia tanggung. Ia selalu waspada, takut ada orang yang menyadari kehadiran anak buaya putih itu. Buaya tersebut, yang kini diberi nama Ari, semakin tumbuh besar dan kuat. Ari sudah mulai belajar berenang di sungai, dan Adit selalu mengawasi dari kejauhan, memastikan agar tak ada orang yang mencurigakan melihatnya. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya sebenarnya mulai mendekat. Desas-desus tentang buaya putih yang langka mulai tersebar. Para pemburu yang biasa mencari buaya untuk dijual kulitnya, atau lebih buruk lagi, untuk dijadikan bahan ramuan tradisional, mulai mendengar cerita tentang adanya anak buaya putih yang berada di Sungai Rindu. Mereka pun tertarik untuk mencari dan menangkap buaya tersebut. Pada suatu sore, saat Adit sedang memancing di sungai, ia mendengar percakapan dua orang pria yang tampaknya sedang membicarakan sesuatu dengan penuh perhatian. Mereka berdiri di tepi sungai, memandang ke arah hutan. Dengar-dengar, ada anak buaya putih yang ditemukan di sana, di dekat perkampungan si Adit. Salah satu pria itu berkata, suaranya terdengar berbisik, tetapi cukup jelas untuk didengar Adit yang berada tidak jauh dari mereka. Benar. Mereka bilang itu buaya langka. Kalau kita bisa tangkap, bisa dapat harga yang tinggi. Orang-orang di desa itu pasti nggak tahu apa-apa soal ini, jawab pria lainnya dengan suara serak. Adit merasa darahnya berdesir mendengar percakapan itu. Anak buaya yang ia rawat, yang ia anggap sebagai teman, ternyata sedang dibicarakan oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya demi uang. Adit merasa marah, tetapi lebih dari itu, ia merasa cemas. Jika pemburu-pemburu ini berhasil menemukan Ari, buaya itu mungkin akan terluka atau bahkan dibunuh. Aduh, harus gimana ini? Gumam Adit, bingung. Ia menundukkan wajah, mencoba memikirkan langkah yang tepat. Namun, waktu tidak memberinya banyak pilihan. Ia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti sebelum mereka berhasil menangkap Ari. Adit memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ia langsung mencari Ari yang saat itu sedang berjemur di bawah pohon besar di halaman belakang. Buaya itu menatap Adit dengan mata besar yang penuh pertanyaan, seolah-olah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Adit mendekat dengan hati-hati. Ari,
Kita harus hati-hati. Ada orang-orang jahat yang ingin menangkapmu, kata Adit, berbicara pelan namun penuh urgensi. Ari menoleh seolah mengerti, namun tetap tidak bergerak. Adit merasa cemas. Ia tahu, sebagai manusia, ia tidak bisa sepenuhnya melindungi Ari tanpa bantuan. Ia juga sadar bahwa Ari, meskipun memiliki kekuatan besar, tidak bisa melawan orang-orang yang membawa senjata atau sihir untuk menjebaknya. Pikiran Adit terus berpacu, mencari cara untuk melindungi Ari. Ia tidak bisa begitu saja membiarkan anak buaya itu menjadi korban. Sejak pertemuan pertama mereka, ada ikatan kuat yang tak bisa dijelaskan, dan Adit merasa tanggung jawab besar untuk menjaga buaya itu, tak peduli apa yang harus ia hadapi. Pagi berikutnya, Adit memutuskan untuk mengunjungi dukun tua lagi. Ia perlu tahu lebih banyak tentang cara melindungi Ari dan menghadapinya jika situasi semakin buruk. Setibanya di rumah dukun tua, Adit langsung menghampiri pria tua itu dengan langkah cepat. Aku butuh bantuanmu lagi, dukun, kata Adit, tanpa basa-basi. Ada pemburu-pemburu yang ingin menangkap Ari. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Mereka pasti nggak akan berhenti sampai mereka dapatkan dia. Dukun tua menatap Adit dengan serius. Aku sudah menduga ini akan terjadi, Adit. Ada banyak orang yang tidak tahu arti sebenarnya dari keberadaan Ratu Buaya Putih. Mereka hanya melihatnya sebagai harta yang bisa dijual, jawab dukun tua dengan suara penuh penyesalan. Apa yang harus aku lakukan, dukun? Aku nggak mau Ari terluka, kata Adit, suaranya penuh kecemasan. Dukun tua menatap Adit dalam-dalam, seolah mengukur kekuatan tekad dalam diri pemuda itu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, kamu harus menunjukkan siapa diri Ari sebenarnya. Jika pemburu-pemburu itu benar-benar berniat jahat, kamu harus membuat mereka takut. Ari memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia belum tahu sepenuhnya bagaimana cara mengendalikannya. Jika kamu bisa membantunya, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Apa maksudmu, dukun? Tanya Adit, semakin bingung. Dukun tua mengangkat tangannya dan mulai melantunkan beberapa kata dalam bahasa kuno, seolah-olah memanggil kekuatan yang ada di sekitar mereka. Ari harus tahu bahwa dia bukan sekadar buaya. Dia adalah pewaris dari Ratu Buaya Putih. Ketika dia tahu siapa dirinya, kekuatan yang ada dalam dirinya akan bangkit. Tapi kamu harus membantunya menemukan itu. Adit mengangguk, walaupun masih merasa ragu. Ia tidak tahu bagaimana caranya membuat Ari mengerti tentang kekuatan besar yang ada dalam dirinya, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi buaya itu dari bahaya yang mengancam. Adit merasa cemas sepanjang malam setelah percakapan dengan dukun tua. Ia tahu bahwa Ari, meskipun tampak tenang dan tidak agresif, memiliki potensi kekuatan luar biasa, kekuatan yang harus dipahami dan dikendalikan agar bisa melindungi dirinya dari pemburu-pemburu jahat yang semakin mendekat. Adit merasa bingung dan takut, namun ia tahu satu hal, Ari tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Pagi-pagi sekali, Adit bergegas menuju sungai tempat ia biasa bertemu dengan Ari. Ia harus memastikan bahwa anak buaya putih itu tetap aman dan tidak terlihat oleh orang lain. Sesampainya di sungai, Adit terkejut melihat jejak kaki pemburu di tepiannya, jejak yang cukup besar dan tampaknya baru saja lewat. Aduh, mereka sudah mulai mendekat, bisik Adit dengan cemas. Melihat jejak itu yang mengarah ke hutan di dekat tepi sungai. Adit kembali ke rumah, menuju ke tempat Ari berada di kolam belakang. Namun, sesampainya di sana, ia tak menemukan buaya itu. Jantung Adit berdegup kencang. Ia panik, mencarinya ke seluruh area halaman. Tapi tiba-tiba, dari jauh, ia mendengar suara riak air di sungai. Ari, teriak Adit, dan berlari menuju arah suara itu. Di tepi sungai, ia melihat Ari sedang berenang dengan tenang, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Adit merasa lega, tetapi ia tahu bahwa Ari bisa saja menjadi sasaran pemburu kapan saja. Ia harus segera mencari cara untuk melindungi buaya itu. Saat Adit berdiri di tepi sungai, merenung, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Ia ingat kata-kata dukun tua tentang kekuatan Ari yang belum sepenuhnya terbangun. Mungkin, jika Ari tahu siapa dirinya, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ari, dengarkan aku. Adit berbicara dengan suara tegas, meskipun ia merasa aneh berbicara pada buaya. Kamu bukan buaya biasa. Kamu adalah anak dari Ratu Buaya Putih, dan kamu punya kekuatan yang sangat besar. Tapi kamu harus tahu itu. Aku tahu kamu bisa melakukannya, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Ari menoleh ke Adit, seolah-olah mendengarkan kata-kata itu. Adit merasa ada getaran halus di udara, seperti energi yang mulai mengalir di sekitar mereka. Tanpa diduga,
Ari membuka mulutnya dan mengeluarkan suara melengking yang keras, membuat bulu roma Adit merinding. "Ari, kamu bisa?" tanya Adit, merasa terkejut, tapi juga semakin yakin bahwa anak buaya itu mulai merespons kata-katanya. Tanpa diduga, dari kejauhan, suara riak air terdengar lagi. Adit menoleh dan melihat sekelompok orang yang bergerak cepat menuju ke arah mereka. Itu adalah para pemburu yang tadi ia dengar percakapannya. Mereka telah tiba. Adit berpikir cepat. Ia harus bertindak sekarang jika ingin menyelamatkan Ari. Tanpa pikir panjang, Adit mengangkat tangannya ke udara, menatap Ari dengan penuh harapan. "Sekarang, tunjukkan siapa dirimu," teriak Adit dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, Ari menyelam ke dalam air dengan kecepatan luar biasa, menciptakan riak besar yang mengguncang sungai. Para pemburu yang baru saja tiba terkejut dan berhenti sejenak, bingung dengan apa yang mereka lihat. Ari muncul kembali ke permukaan dengan cepat, meluncur dengan anggun seperti raja dari sungai, air di sekelilingnya seolah berputar mengikuti gerakan buaya itu. Para pemburu terperangah. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ari tampak berbeda, bukan buaya biasa, tetapi seperti makhluk yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Matanya yang besar memancarkan kilatan cahaya putih yang membuat mereka terkesima. Aura yang sangat kuat dan misterius mengelilingi tubuh Ari. "What is that?" seorang pemburu berbisik, tampak ketakutan. Adit, meskipun terkejut dengan perubahan yang terjadi, merasa lega. Ia melihat bagaimana Ari mulai menunjukkan kekuatannya. Sekarang, buaya putih itu bukan lagi seekor anak buaya yang lemah. Ari adalah pewaris dari Ratu Buaya Putih, dan dengan itu datanglah kekuatan yang bisa melindungi dirinya sendiri. "Ari, kamu luar biasa," Adit berbisik, bangga dan kagum dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, para pemburu tidak mudah menyerah. Salah seorang pemburu mulai melangkah maju, mencoba mendekati Ari dengan langkah hati-hati. "Jangan biarkan dia melarikan diri," teriaknya kepada yang lainnya. Ari, yang menyadari ancaman itu, tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang menggema, seperti suara guntur yang mengguncang alam sekitar. Air sungai di sekelilingnya mulai berputar dengan cepat, seolah-olah Ari mengendalikan aliran air itu. Beberapa pemburu yang mendekat terjatuh ke dalam air karena arus yang kuat, sementara yang lain mundur dengan ketakutan. "Kita harus pergi," teriak salah satu pemburu, ketakutan melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Ari. Ari tidak berhenti di situ. Dengan kekuatan yang baru ia temukan, Ari meluncurkan diri ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, menciptakan gelombang air yang begitu besar hingga membanjiri tepi sungai. Pemburu-pemburu itu lari terbirit-birit, tidak berani lagi melawan buaya yang memiliki kekuatan tak terduga ini. Setelah pemburu-pemburu itu kabur, Adit berdiri di tepi sungai, masih merasa kagum dengan apa yang baru saja terjadi. Ari kembali mendekat ke Adit, dan Adit bisa merasakan ikatan yang semakin kuat antara mereka. Ari kini tidak hanya seekor buaya yang ia temui di sungai, tetapi juga makhluk dengan kekuatan luar biasa yang dilahirkan untuk melindungi. "Ari, kamu luar biasa." "Terima kasih," kata Adit, merendahkan diri seolah menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan keajaiban. Ari hanya memandangnya dengan mata besar, seolah mengerti bahwa kini mereka berdua telah menjadi sekutu yang tak terpisahkan. Setelah kejadian itu, Adit merasa perasaan cemasnya sedikit berkurang, meskipun ancaman masih ada. Para pemburu, yang sebelumnya begitu yakin bisa menangkap Ari, kini menghindar dengan ketakutan. Ari, anak buaya putih yang selama ini tampak begitu biasa, telah menunjukkan kekuatan luar biasa yang membuatnya menjadi makhluk yang tak terhentikan. Namun, Adit tahu bahwa ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang. Kekuatan Ari mungkin baru muncul, tetapi masih ada banyak hal yang harus dipahami dan dikendalikan, baik oleh Ari maupun dirinya. Setiap hari, Adit menghabiskan waktu bersama Ari, mengajaknya berenang di sungai dan berbicara dengan lembut. Walaupun Ari tak bisa berbicara, Adit merasa ada komunikasi yang tak terucapkan antara mereka. Ari mulai lebih aktif, bergerak dengan gesit di dalam air, seolah-olah semakin kuat dan terbiasa dengan kekuatan barunya. Namun, meskipun Ari semakin kuat, Adit merasa ada sesuatu yang masih kurang. Ia ingat pesan dukun tua tentang bagaimana Ari harus benar-benar mengerti siapa dirinya untuk bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan tersebut. Adit merasa bahwa ia harus melakukan lebih banyak hal untuk membimbing Ari, agar buaya putih itu bisa menguasai kekuatannya dan melindungi diri dari segala ancaman yang masih mengintai. Suatu hari, ketika Adit sedang duduk di tepi sungai, Ari tiba-tiba muncul di permukaan air dengan mata yang menatap tajam ke arah Adit. Adit tersenyum dan mendekat, berbicara dengan lembut. "Ari, kamu semakin hebat. Tapi, masih ada hal yang perlu kamu pelajari."
Kamu bukan hanya buaya, kamu adalah pewaris dari Ratu Buaya Putih, dan kamu memiliki tanggung jawab besar, kata Adit, mencoba menjelaskan lebih dalam tentang peran Ari sebagai pemimpin. Ari mendekat dan perlahan mengangguk, seolah-olah mengerti. Adit merasakan ada perubahan di dalam dirinya, perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada ikatan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa Ari akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar buaya. Ari adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seiring waktu, Adit mulai merasa bahwa kekuatan Ari bukan hanya berada di luar tubuhnya, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Ari mulai memanifestasikan kekuatannya dalam bentuk-bentuk yang lebih besar, seperti mengendalikan arus air dengan lebih terampil, dan bahkan mulai menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara halus dengan alam sekitar. Satu sore, saat matahari hampir terbenam, Ari mendekat ke tepi sungai dan tiba-tiba berhenti. Adit, yang sedang duduk di batu besar, melihat dengan penuh perhatian. Ari menatap Adit dengan intens, seolah ingin memberitahunya sesuatu. Apa yang kamu rasakan, Ari? Tanya Adit, merasakan ada sesuatu yang aneh dengan atmosfer di sekitar mereka. Tiba-tiba, air sungai yang tenang mulai bergejolak, menciptakan pusaran kecil yang semakin membesar. Ari, dengan tubuhnya yang besar, bergerak cepat di dalam air, menggerakkan pusaran tersebut semakin kuat. Adit bisa merasakan getaran yang kuat di udara, seolah-olah Ari sedang menguji kekuatan yang baru saja ia pelajari. Ari, jangan terlalu keras, Adit memperingatkan dengan khawatir, meskipun ia tahu bahwa Ari tidak bermaksud mencelakai apapun. Namun, kekuatan Ari yang semakin meningkat terasa tak terkendali. Ari, dengan kekuatan yang luar biasa, membelah air sungai menjadi dua, menciptakan gelombang yang meluncur ke arah tepi. Adit cepat-cepat melompat mundur, menghindari percikan air yang cukup besar. Namun, ia tidak bisa menahan senyum. Ia tahu bahwa Ari sedang belajar untuk mengendalikan kemampuannya. Kekuatan yang terpendam itu kini mulai muncul, dan Adit menyadari bahwa mereka berdua sedang menjalani sebuah proses yang tak terhindarkan. Kekuatan ini akan terus berkembang seiring waktu. Malam itu, setelah kejadian di sungai, Adit kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bangga dan sekaligus cemas. Ari mulai menunjukkan potensi yang luar biasa, namun semakin kuat Ari, semakin besar pula tantangan yang akan mereka hadapi. Keesokan harinya, Adit kembali ke rumah dukun tua. Ia merasa bahwa ia membutuhkan lebih banyak bimbingan, lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan kekuatan Ari agar mereka berdua bisa tetap aman. Setibanya di rumah dukun tua, Adit langsung menceritakan semua yang terjadi. Dukun, Ari, dia semakin kuat. Kekuatan yang dia miliki mulai terasa semakin sulit untuk dikendalikan, kata Adit, dengan nada cemas. Dukun tua mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk pelan. Itulah kekuatan sejati yang dimiliki oleh pewaris Ratu Buaya Putih. Kekuatan itu tidak hanya ada di tubuhnya, tetapi juga di alam sekitar, di sungai, di hutan, di tanah tempat kamu hidup. Dia adalah bagian dari semuanya. Namun, jika dia tidak bisa mengendalikannya, kekuatan itu bisa menjadi bumerang yang berbahaya. Adit terdiam, mencerna kata-kata dukun tua. Ia tahu bahwa untuk membantu Ari menguasai kekuatannya, ia harus lebih banyak belajar, lebih banyak memahami apa yang membuat Ari begitu kuat. Jadi, apa yang harus aku lakukan, dukun? Apa yang harus Ari lakukan? Tanya Adit, penuh harap. Dukun tua menatapnya tajam. Ari harus belajar untuk berhubungan dengan alam. Dia tidak hanya harus tahu siapa dirinya, tetapi juga harus mengerti hubungan antara dirinya dengan sungai, dengan tanah, dan dengan makhluk lain di sekitarnya. Hanya dengan cara itu, dia bisa mengendalikan kekuatannya. Adit mengangguk, mulai memahami. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melindungi Ari dari pemburu-pemburu atau ancaman lain. Ini adalah tentang mengajarkan Ari untuk menjadi satu dengan alam dan memahami kekuatan yang ia miliki. Adit pulang dari rumah dukun tua dengan pikiran yang penuh dengan pemahaman baru. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya Ari yang perlu belajar mengendalikan kekuatannya, tetapi ia sendiri juga harus menjadi bagian dari proses itu. Untuk bisa membantu Ari menguasai kekuatan luar biasa yang ada dalam dirinya, Adit harus lebih banyak memahami alam di sekitarnya, tanah, sungai, pohon, dan bahkan angin yang berhembus. Hari-hari berikutnya, Adit menghabiskan lebih banyak waktu di alam, berjalan-jalan di hutan, duduk di tepi sungai, dan merenung tentang bagaimana ia bisa membantu Ari lebih jauh. Ia merasa seolah-olah alam itu sendiri memberikan petunjuk, membuka wawasan yang lebih dalam bagi dirinya dan Ari. Ia mencoba merasakan getaran-getaran halus di sekitar alam yang seringkali luput dari perhatian manusia. Suatu pagi, Adit mengajak Ari untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan.
Dengan hati-hati, mereka menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati, melewati pepohonan yang tinggi dan rimbun. Adit merasa bahwa inilah waktunya untuk Ari berhubungan lebih dalam dengan alam. Mereka harus menemukan kedamaian di antara alam dan membangun ikatan yang lebih kuat, bukan hanya sekedar mengandalkan kekuatan fisik. Adit berhenti di sebuah clearing kecil di tengah hutan, di mana cahaya matahari menerobos rimbunnya daun dan menciptakan pola cahaya yang indah di tanah. Ia duduk di atas batu besar yang ada di tengah clearing, mengajak Ari mendekat. Ari, kata Adit sambil memandang buaya putih itu, yang kini tampak lebih besar dan lebih percaya diri, kamu harus merasakan alam ini. Tanah, air, pohon, semuanya terhubung. Kita juga terhubung dengan semua itu. Kamu harus tahu ini. Kekuatanmu tidak hanya datang dari dalam tubuhmu. Kekuatan sejati datang ketika kamu bisa menyatu dengan alam di sekitarmu. Ari menatap Adit dengan mata besar, seolah-olah mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan. Buaya itu kemudian mendekat, mendengarkan dengan seksama. Adit menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian di sekitar mereka, dan mulai berbicara lebih dalam lagi. Cobalah, Ari. Rasakan tanah di bawah kakimu. Rasakan sungai yang mengalir di bawahmu. Semua ini adalah bagian dari dirimu. Ketika kamu bisa merasakannya, kamu akan lebih memahami kekuatanmu sendiri. Ari menundukkan kepalanya dan mulai merasakan tanah di bawah tubuhnya. Adit melihat bagaimana tubuh Ari bergerak perlahan, seolah-olah sedang menyatu dengan bumi. Adit merasa ada perubahan yang mulai terjadi, perubahan yang kecil, namun sangat berarti. Hari-hari berikutnya, Adit dan Ari menghabiskan waktu bersama di hutan, berlatih untuk lebih mengerti alam sekitar mereka. Ari mulai merasakan getaran-getaran halus di dalam air sungai, bahkan angin yang bertiup seolah membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh makhluk yang berhubungan dengan alam. Ari tidak hanya semakin kuat secara fisik, tetapi ia juga semakin mampu mengendalikan kekuatannya. Suatu malam, saat Adit sedang duduk di dekat api unggun yang menyala dengan hangat, Ari muncul dari balik pepohonan, tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Adit mengangkat kepala, melihat Ari yang perlahan mendekat, dan tersenyum. Kamu tampaknya sudah mulai mengerti, ya? Kata Adit, sambil tersenyum. Ari menatap Adit dengan tatapan penuh kedamaian. Tidak ada lagi kekhawatiran atau ketegangan di mata buaya itu. Seolah-olah, Ari telah menemukan ketenangan dan kesadaran baru dalam dirinya. Adit merasa lega. Proses ini, meskipun lambat, tampaknya mulai membuahkan hasil. Ari tidak hanya menjadi buaya yang kuat secara fisik, tetapi ia juga mulai memahami kekuatan dalam dirinya dan dalam alam yang mengelilinginya. Adit tahu, dengan ikatan yang semakin kuat dengan alam, Ari akan lebih mudah mengendalikan kekuatannya. Pagi berikutnya, Adit dan Ari kembali ke sungai. Namun, kali ini, Ari tidak hanya berenang dengan lincah, tetapi ia juga mulai menunjukkan kemampuan baru yang luar biasa. Ari bisa menggerakkan air sungai dengan hanya menatapnya. Air itu berputar seperti pusaran yang mengikuti kehendak Ari, seolah-olah ia mengendalikan sungai itu dengan pikirannya. Adit ternganga melihat keajaiban itu. Ari, kamu sudah sangat hebat, ucap Adit dengan kagum. Ari, dengan kekuatan yang semakin terasa, mendekat kepada Adit dan menatapnya dengan lembut. Adit merasakan rasa bangga yang dalam. Ia tahu bahwa ini bukan hanya keberhasilan Ari, tetapi juga hasil dari latihan dan pemahaman yang telah mereka jalani bersama. Namun, Adit juga tahu bahwa meskipun Ari sudah lebih kuat, ancaman dari dunia luar belum sepenuhnya hilang. Pemburu-pemburu yang pernah melarikan diri masih bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan berikutnya. Namun, dengan kekuatan baru Ari dan ikatan yang semakin kuat dengan alam, Adit merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Adit berdiri dan menatap Ari dengan penuh harapan. Kamu sudah siap, Ari. Bersama, kita bisa menghadapi apapun. Ari mengangguk. Dan dengan itu, mereka berdua siap menghadapi dunia dengan kekuatan dan ikatan mereka yang tak tergoyahkan. Adit merasa sedikit tenang setelah hari-hari penuh latihan dengan Ari. Ia melihat perkembangan yang luar biasa pada buaya putih itu, kekuatan Ari semakin terasa, dan ikatan mereka dengan alam semakin kuat. Tetapi, ketenangan itu tak bertahan lama. Ancaman yang dulu sempat mundur, kini mulai kembali. Suatu pagi, Adit merasakan ketegangan di udara. Sesuatu yang tidak beres. Biasanya, udara di sekitar rumahnya terasa segar dan damai, tetapi kali ini ada perasaan aneh yang membuatnya gelisah. Ia memutuskan untuk mencari Ari, yang sering menghabiskan waktu di sungai, di tempat mereka berlatih. Adit berjalan cepat menuju sungai, melintasi hutan lebat. Begitu sampai, ia melihat Ari sedang berada di tepi sungai,
matanya menatap tajam ke arah hutan di seberang sana. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ari biasanya tidak begitu gelisah. Ari, ada apa? Tanya Adit dengan cemas, menghampiri buaya putih itu. Ari menggerakkan tubuhnya dengan hati-hati, namun tetap menatap ke arah hutan dengan penuh kewaspadaan. Adit mendekat, mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, dan beberapa sosok manusia muncul dari balik pepohonan. Pemburu, gumam Adit dengan hati-hati. Sekelompok pemburu muncul dengan senjata mereka siap sedia. Adit mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mencoba menangkap Ari, dan sekarang mereka kembali, lebih banyak jumlahnya, dengan tujuan yang lebih jelas. Mereka tahu bahwa Ari adalah buaya putih yang sangat berharga, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ari, kata Adit dengan suara tegas, kamu sudah lebih kuat sekarang. Kamu harus melindungi dirimu. Ari mendengarkan dengan seksama, seolah memahami ancaman yang sedang datang. Ia meluncur cepat ke dalam air. Matanya yang besar tetap tertuju pada pemburu-pemburu itu. Adit merasakan ada perasaan kuat yang mengalir dari Ari. Buaya putih itu sekarang bukan hanya binatang liar, tapi makhluk yang memiliki kekuatan untuk melawan siapapun yang mencoba mengancamnya. Salah seorang pemburu, yang tampaknya pemimpin kelompok itu, menatap Adit dengan tajam. Kau pikir buaya ini bisa melindungi dirimu, anak muda? Tanyanya dengan nada menantang. Adit tidak menjawab. Ia tahu bahwa kata-kata takkan bisa menghalangi mereka. Yang bisa melindungi mereka hanyalah kekuatan Ari yang telah tumbuh dan berkembang selama ini. Pemburu-pemburu itu mulai bergerak lebih dekat, dan Adit merasa kekhawatiran mulai merayapi dirinya. Mereka tidak hanya ingin menangkap Ari, tapi juga mungkin berencana untuk membunuhnya dan mengambil kulit buaya putih yang langka itu. Adit tahu, jika mereka tidak berhati-hati, Ari bisa terjebak dalam bahaya besar. Tanpa memperdulikan ketegangan yang semakin memuncak, Adit mengangkat tangannya ke udara, memberi isyarat pada Ari. Sekarang, Ari, tunjukkan kekuatanmu. Ari, yang sudah berada di dalam air, langsung mengeluarkan kekuatan luar biasa yang telah dipelajarinya. Air sungai yang tenang tiba-tiba bergelora, menciptakan gelombang besar yang menghantam tepi sungai. Pemburu-pemburu itu terkejut dan terpaksa mundur beberapa langkah, terjatuh ke dalam air karena arus yang sangat kuat. Namun, pemimpin pemburu itu tetap berdiri tegak. Tidak gentar. Ia mengeluarkan suara keras. Jangan mundur. Kita harus menangkapnya. Adit merasa sedikit panik. Ari memang sudah sangat kuat, tetapi jumlah pemburu yang lebih banyak dan senjata mereka bisa menjadi ancaman serius. Ia harus berpikir cepat. Ari, kita harus memanfaatkan kekuatanmu lebih dalam lagi, katanya dalam hati. Tiba-tiba, Ari muncul dari permukaan air dengan kecepatan luar biasa, meluncur ke arah kelompok pemburu. Gerakannya sangat cepat, hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Ari meluncur di antara pemburu-pemburu itu, menciptakan pusaran air yang semakin besar dan semakin kuat. Pemburu-pemburu itu berteriak panik, beberapa di antaranya terjatuh, berusaha menghindar dari arus yang begitu kuat. Berhenti! Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, teriak Adit, berusaha memperingatkan pemburu-pemburu itu. Namun, pemimpin pemburu itu tidak takut. Ia mengangkat senjata api yang ada di tangannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami akan menangkap buaya ini, atau kami akan membunuhnya, serunya. Adit merasa cemas. Ia tahu bahwa Ari bisa mengalahkan pemburu-pemburu itu dengan kekuatannya, tetapi jika pemburu itu menembak, semuanya bisa berubah menjadi lebih buruk. Adit harus mengalihkan perhatian mereka. Dengan penuh keberanian, Adit berlari ke depan, mencoba menarik perhatian pemimpin pemburu. Jika kalian ingin menangkap Ari, kalian harus melewati aku dulu, teriak Adit, meskipun ia tahu betul bahwa ia tidak bisa melawan mereka dengan kekerasan. Pemburu itu tertawa sinis, tetapi tidak menembak. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, anak muda. Adit berusaha mencari cara untuk melindungi Ari tanpa harus melibatkan pertumpahan darah. Ari, yang merasa Adit dalam bahaya, kembali meluncur ke permukaan, dan kali ini, Ari tidak hanya mengendalikan air, tetapi juga memanfaatkan seluruh energi yang ada di sekitarnya. Tanah mulai bergetar, dan pohon-pohon besar yang ada di sekitar sungai tampak bergoyang, seolah-olah kekuatan alam menanggapi perintah Ari. Pemburu-pemburu itu mulai mundur, takut akan kekuatan yang bahkan mereka tidak bisa lihat dengan jelas. Ari, dengan kekuatan yang luar biasa, mengeluarkan suara menggema yang memekakan telinga, dan dalam sekejap, kelompok pemburu itu mundur cepat, tidak berani melangkah lebih jauh. Ari, kamu berhasil, ucap Adit, menghela napas lega. Ari berhenti,
mata besar buaya itu masih memandang Adit dengan penuh perhatian. Adit merasakan ikatan yang semakin kuat antara mereka, dan meskipun ancaman belum berakhir, ia tahu mereka bisa menghadapinya bersama. Dengan kekuatan Ari dan keyakinannya terhadap alam, mereka bisa melawan siapapun yang berusaha menghancurkan kedamaian mereka. Setelah pertemuan dengan para pemburu itu, Adit dan Ari merasakan ketenangan yang hanya sementara. Meski pemburu-pemburu itu mundur, Adit tahu mereka akan kembali lagi, kali ini mungkin dengan lebih banyak orang dan persiapan yang lebih matang. Semakin lama, Adit merasa ancaman terhadap Ari semakin nyata. Ia tak bisa hanya mengandalkan kekuatan Ari untuk bertahan. Mereka membutuhkan strategi yang lebih cerdas dan persiapan lebih matang. Namun, meskipun ancaman itu semakin dekat, Adit juga menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Ari adalah makhluk yang luar biasa, dan kekuatan yang ada dalam dirinya harus digunakan untuk melindungi bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh alam yang telah menjadi rumah mereka. Jika pemburu-pemburu itu datang lagi, mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Suatu malam, saat Adit dan Ari duduk di tepi sungai, Adit berbicara dengan serius. Ari, kita sudah berlatih dengan alam, dan kamu sudah lebih kuat. Tetapi, pertarungan yang sesungguhnya akan datang, dan kita harus siap menghadapi pertempuran terakhir ini. Ari hanya menatap Adit dengan mata yang tajam, seolah memahami maksud Adit. Ada ketenangan di dalam diri buaya putih itu, seolah ia siap untuk melawan apapun yang menghalangi mereka. Keesokan harinya, Adit kembali ke rumah dukun tua. Ia tahu bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik untuk bertahan hidup. Mereka perlu mengetahui lebih dalam tentang kekuatan Ari, serta cara melawan ancaman yang akan datang. Dukun tua adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan mereka pengetahuan yang diperlukan. Apa yang harus kami lakukan, Dukun? Tanya Adit setelah menceritakan segalanya tentang ancaman yang semakin mendekat. Kami tak bisa terus bersembunyi. Kami harus siap. Dukun tua menatap Adit dengan serius, seperti sudah menunggu pertanyaan itu. Kekuatan Ari sudah tumbuh, tetapi ada satu hal yang harus dipahami. Kekuatan sesungguhnya datang dari pengendalian diri. Kamu dan Ari harus memahami bagaimana mengarahkan kekuatan itu, bukan sekadar menggunakannya begitu saja. Adit berpikir sejenak. Ia sudah melihat Ari mengendalikan kekuatannya dengan luar biasa, mengendalikan air, berkomunikasi dengan alam, dan bahkan menakuti pemburu-pemburu itu. Tetapi, Adit tahu ada yang lebih dalam yang harus dipahami oleh Ari. Ari harus belajar tentang keseimbangan, Dukun. Kekuatan itu harus digunakan dengan bijak, jika tidak, bisa menjadi bumerang, tambah Dukun tua. Dan ingat, kekuatan Ari juga memiliki batas. Hanya dengan memahami batasan dan mengendalikannya, Ari bisa menghadapi ancaman yang datang dengan bijak. Adit mengangguk, mencerna kata-kata Dukun tua. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Dukun tua tersenyum tipis. Kamu harus kembali ke sungai, Adit. Lakukan meditasi bersama Ari di tepi sungai. Biarkan Ari memahami kedamaian dalam dirinya sebelum menghadapi pertarungan besar yang akan datang. Adit menyadari bahwa hanya dengan kedamaian dalam diri Ari, mereka bisa mengalahkan apapun yang akan datang. Ari tidak boleh terbawa emosi atau ketakutan. Mereka harus siap menghadapi pemburu-pemburu itu dengan ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Hari berikutnya, Adit dan Ari kembali ke sungai untuk melakukan meditasi bersama. Adit duduk di tepi sungai, memejamkan mata dan merasakan aliran air yang tenang. Ari datang dan duduk di sampingnya, matanya terfokus pada aliran sungai yang jernih. Untuk pertama kalinya, Adit merasa ada kedamaian yang menyelimuti mereka berdua. Ari tampak lebih tenang, lebih dalam memahami dirinya. Ari, kata Adit dengan lembut, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu tidak hanya mengandalkan kekuatanmu, tetapi juga kemampuanmu untuk menenangkan diri dan menghadapi apapun dengan kepala dingin. Ari menatap Adit dengan tatapan yang penuh pengertian. Seolah-olah, buaya putih itu menyadari bahwa pertarungan yang akan datang bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang bisa mengendalikan dirinya dengan lebih baik. Adit merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam dirinya, yakin bahwa mereka sudah siap. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda ancaman datang kembali. Adit merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hujan turun dengan deras, dan langit gelap seolah memperingatkan sesuatu yang buruk. Ari, yang berada di sungai, tampak gelisah. Adit tahu itu adalah tanda bahwa pemburu-pemburu itu telah kembali. Mereka datang dalam jumlah yang lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih siap. Di hadapan mereka, ada pemimpin pemburu yang sebelumnya sudah mengenal Adit dan Ari.
Kali ini, mereka membawa senjata lebih besar dan alat-alat yang lebih canggih untuk menangkap Ari. Mereka tidak hanya menginginkan buaya putih itu, tetapi mereka berencana untuk membunuhnya demi keuntungan pribadi. Ari, kata Adit dengan suara yang tegas, meskipun hatinya sedikit berdebar, waktunya tiba. Kita harus menghadapi mereka dengan kekuatan kita, tapi juga dengan hati yang tenang. Ari mengangguk, tampak lebih siap daripada sebelumnya. Kekuatan yang telah dia pelajari selama ini, kemampuan untuk mengendalikan air, memahami alam, dan mengatasi rasa takut, akan diuji dalam pertempuran ini. Ia meluncur dengan gesit ke tengah sungai, siap menghadapi ancaman yang ada. Para pemburu menatap Ari dengan penuh kebencian. Pemimpin mereka mengangkat senjata. Kita tidak akan gagal kali ini, katanya dengan penuh keyakinan. Adit berdiri di tepi sungai, memandang Ari yang kini berdiri tegak di tengah aliran sungai. Dengan penuh ketenangan, Ari menatap pemburu-pemburu itu. Di matanya ada kedamaian, tetapi juga tekad yang tak tergoyahkan. Ari tahu, ini adalah pertempuran terakhir yang harus dimenangkannya. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, Ari menggerakkan tubuhnya. Air sungai yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar yang menghantam para pemburu. Mereka terhuyung-huyung, terjatuh ke dalam air, mencoba untuk menyelamatkan diri dari arus yang begitu kuat. Adit berdiri tegak di belakang Ari, merasa bahwa sekarang bukan hanya Ari yang bertarung, tetapi juga mereka berdua, bersama-sama. Dengan kekuatan alam yang mengalir di sekitar mereka, mereka mengalahkan pemburu-pemburu itu tanpa harus membunuh. Ari mengendalikan air dengan sangat hati-hati, cukup untuk membuat mereka mundur, tetapi tidak membahayakan nyawa mereka. Ketika pertempuran berakhir, pemburu-pemburu itu lari ketakutan, menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan yang begitu besar dan bijaksana. Ari, yang kini kembali tenang, menatap Adit dengan penuh rasa terima kasih. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi ancaman. Adit tersenyum, merasa lega. Kamu sudah hebat, Ari. Kita sudah menang. Setelah pertarungan terakhir dengan para pemburu, udara di sekitar hutan dan sungai terasa lebih tenang. Adit dan Ari berdiri di tepi sungai, menyaksikan para pemburu yang telah mundur dan melarikan diri. Tidak ada lagi ancaman yang segera datang, setidaknya untuk saat ini. Adit merasa bahwa mereka telah melewati ujian terbesar mereka, dan kini, waktunya untuk menikmati kedamaian. Ari, yang kini tampak lebih tenang daripada sebelumnya, berenang pelan di sekitar sungai, merasakan kedamaian yang telah ia raih. Adit duduk di tepi, mengamati Ari dengan rasa bangga. Kekuatan Ari memang luar biasa, tetapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana buaya putih itu telah belajar untuk mengendalikan kekuatannya dan menemukan kedamaian di dalam dirinya. Itulah yang membuat perbedaan. Adit teringat kata-kata dukun tua tentang keseimbangan, tentang bagaimana kekuatan yang sejati datang dari pengendalian diri, bukan dari kekuatan fisik semata. Dan sekarang, Adit melihat hasil dari semua perjuangan mereka. Ari telah melampaui batasan-batasannya, bukan hanya dalam kekuatan fisik, tetapi juga dalam ketenangan dan kebijaksanaan. Ini adalah kemenangan kita, Ari, kata Adit, sambil tersenyum pada buaya putih itu. Ari menoleh, mendekat ke tepi sungai tempat Adit duduk. Mata mereka bertemu, dan Adit merasakan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ikatan yang tidak hanya dibangun dari perjuangan, tetapi juga dari pemahaman dan rasa saling percaya. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan mereka kembali seperti semula, damai dan tenang. Adit tidak lagi khawatir tentang pemburu-pemburu yang datang, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang telah mereka peroleh, mereka akan selalu siap melindungi diri mereka dan menjaga kedamaian alam. Ari kembali ke sungai, berenang dengan bebas, sementara Adit terus melanjutkan kehidupannya dengan lebih bijaksana. Namun, meskipun hidup mereka kini tampak lebih damai, Adit tidak bisa melupakan pelajaran yang mereka pelajari selama ini. Setiap langkah dalam hidup mereka, baik itu menghadapi ancaman atau menikmati kedamaian, adalah hasil dari proses yang panjang dan penuh perjuangan. Kekuatan sejati, yang kini ada dalam diri Ari, tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari latihan, pemahaman, dan pengendalian diri. Kekuatan itu tidak hanya untuk dihentikan di satu titik, tetapi untuk digunakan dengan bijaksana sepanjang hidup. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Adit duduk di tepi sungai, menatap pemandangan indah di hadapannya. Ari muncul dari air, berenang dengan tenang, seolah menyatu dengan alam di sekitarnya. Adit merasa ada kedamaian yang luar biasa, bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga di seluruh alam yang mengelilinginya. Segala sesuatu terasa harmonis,
Seolah-olah alam telah memberikan kedamaian yang mereka cari selama ini. Ari, kata Adit dengan suara lembut, kita telah melalui banyak hal, ya. Tapi yang paling penting adalah kita sekarang tahu cara menjaga kedamaian ini. Kedamaian yang datang dari hati, bukan dari kekuatan semata. Ari menyentuh air dengan ekornya, seolah memberikan tanda bahwa ia memahami apa yang Adit katakan. Adit tersenyum, merasa bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak hanya mengalahkan ancaman, tetapi juga menemukan kebijaksanaan dalam menghadapi dunia. Hidup mereka berjalan dengan lebih tenang setelah itu. Adit terus melanjutkan perjalanan hidupnya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang alam, tentang kekuatan dalam diri, dan tentang hubungan yang tak terputuskan antara manusia dan alam. Ari, yang kini menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat, tetap menjadi teman setia Adit, menjaga sungai dan hutan dari ancaman yang datang. Mereka tahu, kedamaian yang mereka rasakan sekarang bukanlah sesuatu yang akan bertahan dengan sendirinya. Ia harus dijaga, dihargai, dan dilindungi. Dengan ikatan yang semakin kuat antara mereka berdua, Adit dan Ari siap untuk menghadapi masa depan dengan hati yang tenang, karena mereka tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kedamaian yang ada di dalam diri mereka dan di sekitar mereka. Adit berdiri, melangkah menuju Ari, yang kini duduk di tepi sungai dengan tenang. Mari kita jaga kedamaian ini, Ari, untuk kita dan untuk alam. Ari mengangguk, dan bersama-sama, mereka melanjutkan perjalanan mereka di dunia yang penuh dengan keajaiban dan tantangan. Namun, satu hal yang pasti, dengan kekuatan alam yang ada dalam diri mereka, kedamaian itu akan tetap terjaga.